Selamat siang, shalom. Sekali lagi lebih semangat buat Tuhan. Selamat siang, shalom. Haleluya, puji Tuhan kalau siang hari ini kita boleh memasuki di bulan yang baru. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena kasih dan kemurahan Tuhan, amin. Amin. Mari kita lebih lagi mempersiapkan hati kita. Kita lebih lagi mau bawa penyembahan kita untuk Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak ditinggikan siang hari ini. Terima kasih Yesus buat segala pengorbananmu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Katakan Dia angkatku.
rindu Tuhan pada siang hari ini. Boleh kita naikkan tangan kita untuk Tuhan. Kita mau sembah Tuhan lebih sungguh. Yesus. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih sungguh katakan sembah. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Ini penyembahan kami Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Kau melihat hati kami. Kau melihat kerinduan kami Yesus. Penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Kau yang penuhi setiap kami Yesus. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih sungguh katakan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yes Tuhan, Kau yang layak disembah Yesus. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Katakan Yesus. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih sungguh katakan Yesus. Yesus Tuhan adalah Raja. Dan kemuliaan yang terbaik bagi arah kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami persembahkan hanya kepadamu Allah yang luar biasa, Bapa yang baik, Allah yang selalu menolong kehidupan kami. Pada siang hari ini Bapa, kembali kami naikkan ucapan syukur di hadapan-Mu karena kami kembali boleh bertemu di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapa, Engkau melihat setiap pribadi yang hadir pada siang hari ini. Engkau yang mengetahui setiap kedalaman hati kami Bapa. Kami membuka hati kami saat ini Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu menjamah menguasai setiap pribadi kami yang hadir pada siang hari ini. Bawa kami lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya Bapa, dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Kami mau rasakan itu pada siang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dimanapun kami bisa mengikuti ibadah pada siang hari ini, baik kami secara online, kami juga percaya Engkau memberkati setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bebaskan roh kami pada siang hari ini. Kami mau bersorak-sorai memuji Engkau dan kami percaya roh sukacita-Mu melingkupi setiap kami pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap bersorak-sorai memuji Engkau. Mari yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi kasih Tuhan tidak pernah ada habis. Saya setuju, katakan amin. Amin. Lebih semangat lagi, amin. Amin. Haleluya. Kita mau menari buat Tuhan setiap hari ini. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi apa? Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Lagi sama-sama kita katakan biar bumi akan berlalu,
suara-suara yang cinta Tuhan. Shalalalalala, Yesus cinta saya, oh shalala. Saya cinta Yesus, shalalalalala. Lebih sungguh kita mau katakan shalala. Saya cinta Yesus, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, katakan saya cinta Yesus, saya cinta Yesus, haleluya. Dengan kemuliaan bagianlah kita, haleluya. Jemaat Tuhan bisa untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus buat cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, yang tidak pernah ada habisnya Yesus. Untuk itu Tuhan kami datang siang hari ini untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak
satu-satunya Tuhan yang mengenal setiap kami, Yesus. Tersambung di pengakuan setiap kami, Yesus. Seluruh isi hati bahwa kami lebih lagi Tuhan. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Yes Tuhan, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau bawakan Tuhan, bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Makasih Roh Kudus. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih yang begitu besar, yang datang dan mengubah hidup kami, yang datang menjamah, membaharui dan memulihkan hidup kami, yang datang memerdekakan, membebaskan dan melepaskan kami, yang datang memulihkan dan menyembuhkan hidup kami. Terima kasih untuk kasih yang besar, tiada tara, tiada banding, tiada sama. Kasih ilahi, kasih yang begitu dahsyat, yang mentransformasi hidup kami. Dan biarlah kasih itu mengalir melalui hidup kami, sehingga ada banyak sentuhan-sentuhan, jamahan-jamahan yang lain, yang mengalami perjumpaan, love encounter, perjumpaan dengan kasih yang ilahi lewat hidup kami ya Tuhan. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu, pengurapan-Mu atas kami sekalian. Biar setiap kami boleh menangkap isi hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, berfirman dan urapi kami semua ya Tuhan. Haleluya. Kami siap diberkati firman Tuhan. Yang sungguh siap diberkati katakan, amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Salam sejahtera, selamat bulan Oktober. Ini hari kesaktian Pancasila. Tapi kita juga harus mengalami kuasa kesaktian Yesus Kristus yang tiada taranya. Melalui pekerjaan Roh Kudus, bisa katakan amin? Haleluya. Bulan Oktober istimewa. Karena 43 tahun yang lalu di bulan Oktober saya dibaptiskan. Hidup yang lama dikuburkan.
bangkit dalam hidup yang baru dalam usia 16 tahun, langsung saya pelayanan sekolah minggu. Saya pelayanan bertahun-tahun di sekolah minggu, gak pernah pelayanan di pusat. Selalu ke cabang-cabang yang jauh-jauh, naik sepeda. Aduh, murid-muridnya banyak, kondisinya mengerikan semuanya. Duduknya di bangku-bangku, tanahnya dari tanah, tapi saya bersuka cita. Ya, di cabang enak, nyaman, besar, ya, tapi nggak ada buahnya. Saya bersyukur kalau saya pulang ke gereja saya, di mana saya bertumbuh, hamba-hamba Tuhan GUP Purwokerto, itu adalah murid-murid saya di cabang, ya, yang pusat tidak melahirkan, tapi yang cabang melahirkan. Haleluya, 43 tahun yang lama, panggilan pertobatan, keselamatan, dan baptisan, bulan Oktober. 23 tahun yang lalu, bulan Oktober, setelah 12 tahun PDP, PDM, saya jadi pendeta penuh di Balai Samudra, sidang sinode yang hebohnya, dahsyatnya luar biasa. Itu tentara-tentara yang jaga di Balai Samudra sampai kaget, saudara. Ya, kok dikiranya cuma kiai-kiai doang, pendeta-pendeta juga bisa gila kayak gini. Karena rebutan kekuasaan. Sepanjang sidang sinode saya berbahasa roh melulu. Lihat pendeta-pendeta pada gila juga itu. Bayangin jadi penguasa. Umho, pendiri GBI di kursi roda, habis operasi otak, duduk dan berkata, kalian tidak takut Roh Kudus. Kalian akan ditampar oleh Roh Kudus. Saudara tahu? 3 pendeta provokator mati KB. Kuasa Tuhan dahsyat. Amin. Jangan main-main dengan gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah milik Tuhan, bukan milik manusia. Saudara, dan 23 tahun yang lalu saya bersyukur. Tapi yang lebih bersyukur ialah 7 tahun yang lalu, di bulan Oktober, gereja ini berubah menjadi gereja Global Focus yang pertama di antara gereja Bethel Indonesia. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Apa artinya? Gereja yang berfokusnya keluar. Di data Kemenak, Departemen Agama, ada 75.000 gereja yang terdaftar. 90% lebih gereja fokusnya ke dalam. Ngurusin dalam, terus muter-muter di dalam, terus saya dapat apa, saya untungnya apa, saya apa, di gereja ini saya dapat apa. Semua, ya itu hasil survei bukan omongan saya. 99,9% semuanya muter di dalam. Tapi gereja ini sudah 7 tahun, fokusnya ada di luar juga. Bukan cuma di dalam, tapi juga keluar. Dan saya berpikir, di antara 7.000 gereja Bethel Indonesia, ya, saya belum mengucapkan satu lagi ya, 53 tahun yang lalu, ya waduh, semuanya juga bulan Oktober. Baru 43 tahun yang lalu, tambah satu lagi nih, 53 tahun yang lalu, di bulan Oktober, gereja Bethel dilahirkan di kota Sukabumi. Dari Sukabumi ke ujung bumi, ya 7.000 lebih gereja Bethel dengan 28 negara, ada 28 negara dan ada 3 juta member di seluruh Indonesia dan dunia. Tapi saya sedih juga ya, kalau soal gereja lokal yang mengutus bisa dihitung pakai tangan satu aja. Dan salah satunya adalah gereja Bethel Indonesia Harapan Baru, amin. Dari 7.000 lebih, saudara. Gereja ada karena misi, gereja ada untuk misinya Tuhan. Kalau saudara belajar dan baca Kisah Para Rasul, itu sebenarnya salah judul, saudara. Judul yang benar adalah Kisah Perbuatan Roh Kudus. Dari pasal 1 sampai pasal 28, Roh Kudus berkarya dengan dahsyat dan luar biasa. Dan saudara baca pasal 2 dan pasal 4, endingnya adalah gaya hidup jemaat mula-mula. Kalau Roh Kudus bekerja, ada 3 breakthrough, ada 3 terobosan yang dahsyat. Yang pertama, terobosan di bidang doa dan mujizat. Coba baca Kisah Rasul pasal 4, saudara. Terobosan di bidang doa dan mujizat yang luar biasa. Tanda-tanda heran dan mujizat. Bekerja jemaat bersatu hati, berdoa. Fondasi gereja yang benar itu doa. Katakan amin. 380 tahun tidak ada gedung gereja di muka bumi. Tapi ada gereja persekutuan orang percaya yang berdoa. Saudara, jadi bukan gedungnya, bukan sarana prasarananya, doa. Terobosan di bidang doa. Jadi 3 terobosan, yang pertama terobosan di bidang doa dan mujizat.
Yang kedua, terobosan di bidang keuangan. Soal duit. 2.300 lebih ayat Alkitab fokus soal duit. Dan Tuhan tahu di mana hartamu, di situ hatimu. Hati manusia pada umumnya melekat di hartanya. Duit. Kejar duit, cari duit, numpuk duit, ngumpulin duit, nikmati dengan duit. Saudara, fokusnya duit. Tapi Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4, begitu mereka dijamah Roh Kudus, jual rumahnya, jual tanahnya, memberikan kekayaannya, persembahkan di bawah kaki rasul-rasul, dibagi-bagi kepada semua yang membutuhkan, berlomba-lomba, jual, bagi. Jadi saya ingat Martin Luther, reformator berkata, bertobat artinya buka hati, buka pikiran, buka dompet. Yang belum buka dompet belum bertobat, kata Martin Luther. Jangan sakit hati sama saya ya. Martin Luther yang ngomong. Jadi kalau mau sakit hati sama Martin Luther aja. Yang sudah di kubur 500 tahun lalu. Ya, bertobat mengubah. Fokus, tujuan, arah, orientasi kehidupan. Dan terobosan breakthrough yang ketiga. Bukan hanya di bidang doa dan mujizat. Bukan soal di bidang finansial keuangan. Tapi terobosan di bidang panen raya jiwa-jiwa. Amin. Dari 12 orang, 70 orang, 500 orang, 3.000 orang, 5.000 orang, 10.000 orang. Sampai tak terhitung banyaknya. Tuhan menambahkan jumlah mereka. Panen raya. Kalau ngomong soal penuaian dan panen raya, itu istilah apa? Pertanian. Kalau mau panen ngapain dulu? Tabur dulu. Tabur benih, tanam benih. Gak bisa ujuk-ujuk panen. Kemarin kami dari Galunggung ke Taman Perkebunan 9 hektar. Perkebunan organik. Saudara tahu baru digarap 4 hektar. Lagi pas baru sehari kemarin panen. Bermacam belasan macam sayur dan kacang dipanen. Tapi ditabur dulu. Tabur dulu baru tuai. Saudara. Jadi kita rindu 3 macam terobosan terjadi dalam generasi ini. Amin. Terobosan di bidang doa dan mujizat, terobosan di bidang finansial keuangan, terobosan di bidang panen raya, penuaian jiwa-jiwa yang dahsyat. Dan saudara, itu yang terjadi ya. Tapi kita lihat sebuah kisah. Ini ada kisahnya nih ya. Pada masa itu ketika jumlah murid makin tambah banyak. Timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda, diakonia, pelayanan kasih, diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu kedua-belas rasul memanggil semua murid dan berkata, kami gak merasa puas. Karena kami melalaikan firman Allah hanya khusus ngurusin janda, ngurusin meja, ngurusin duit. Ya, saudara-saudara, pilih 7 orang di antaramu yang terkenal baik, penuh roh hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Supaya kami sendiri bisa fokus. Ya, rasul-rasul itu fokusnya cuma 2, doa, firman. Nggak usah diurusin tetek bengek borecek remeh-temeh ya. Doa firman aja. Ya, yang lain-lain kerja bagi sama yang lain. Ya, dan usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolos, ini semua nama Yunani semuanya. Ya, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia, mereka dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun apa? Apa yang dilakukan oleh rasul-rasul? Berdoa. Rasul-rasul berdoa, menumpangkan tangan atas mereka. Hasilnya, ayat 7 baca bareng-bareng. Ayat 7 bersama-sama, 2, 3. Firman Allah makin tersebar. Jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ini hasil yang model begini yang kita harapkan. Saudara, tambah banyak. Dan itu mustahil. Itu mustahil, impossible. Itu nggak mungkin kalau tidak ada doa. Tidak ada apa? Doa. Jadi fondasinya itu doa, saudara. Ya, doa sumber daya strategis.
bagi pelayanan, bagi penjangkauan, apapun pelayanan yang rohani, kuncinya doa. Jadi saya bersyukur 50 orang yang kemarin pergi ke Bukit Doa Salomo, doa puasa, tolong angkat tangan. Tepuk tangan dulu untuk mereka ya. Saudara nggak usah pergi Bukit Salomo doa puasa, di rumah juga bisa doa ya. Tapi kalau itu mengusahakan pergi ke sana, ngeluarin uang, pergi naik bus panas-panasan, udah gitu busnya nabrak lagi, ya, waduh saudara. Tapi itu upaya yang pasti ada ganjarannya. Apa yang kita tabur tidak pernah sia-sia. Yang kita kerjakan pasti ada dampak yang dahsyat. Saudara, doa, ya, saudara, dari semua strategi, dari semua manajemen, dari semua planning, dari semua yang bisa kita gunakan untuk menjangkau dunia ini, saudara, doa adalah yang paling penting, sepenuhnya penting. Ya. Karena doa apa? Karena doa itu melepaskan resources, sumber-sumber sorga, untuk kita melakukan apa yang mustahil kita lakukan. Semua mengalir lewat doa. Jadi orang yang berdoa itu lagi kerja. Ya. Doa itu kita bekerja. Gerejanya Pak Niko full timer pengerja 24 jam. Ya. Digili itu 8 jam. Doa terus 24 jam. Doa. Ya. Dan ketika orang berdoa, Tuhan berkarya, Tuhan bekerja. Ya. Jadi doa bukan cuma tutup mata, lipat tangan. Ya. Doa adalah sebuah pekerjaan. Doa ketika next, kenapa ini nggak bisa ya? Ya oke. Baca bareng-bareng 2-3. Ketergantungan kepada Roh Kudus melalui doa adalah senjata yang penuh kuasa di dalam pekerjaan misi garis depan. Ya. Bergantung penuh. Lewat doa kita menggantungkan segala kerja kita. Doa kita bekerja, yes. Ya. Do the best and God do rest. Kalau kita ora et labora. Harusnya apa itu? Ora et berdoa dan bekerja. Orangnya dulu. Lah kita ora kerja apa-apa. Ora buat apa-apa ya. Ora bikin apa-apa, akhirnya nggak dapat apa-apa. Ya. Jadi doa. Jadi doa itu membangun relation. Bangun hubungan dengan Tuhan yang menjadi sumber power, sumber kuasa, sumber hikmat. Yang memberikan direction, yang memberikan arah. Paulus merancang, planning. Dengan timnya, Kisah Rasul 16. Kita mau ke Frigia, Bitinia, ke Asia Kecil, kita melayani sini. Tiba-tiba pas mereka berdoa, mereka mendengar suara Roh Yesus melarang. Roh Kudus melarang keras. Roh Kristus melarang mereka pergi ke Asia Kecil. Dan tiba-tiba mereka dapat penglihatan. Marilah kemari, menyeberanglah kemari. Dari Makedonia, dari Eropa. Planningnya ke Asia Kecil. Tapi Roh Kudus melarang dengan tegas, dengan keras. Dan akhirnya mereka ikut aturan, ikut tuntunan, ikut directionnya. Dan lahirlah gereja Eropa yang pertama di kota Filipi. Dan terus Tuhan bekerja dengan dahsyat di benua Eropa. Ya, jadi pada waktu kita berdoa, yang kedua, doa menghubungkan. Doa menghubungkan kita dengan orang-orang yang kita tidak pernah temui. Orang-orang yang kita doakan. Orang-orang yang kita dukung di seluruh belahan dunia yang lain. Kemarin kami hari Kamis langsung rencana jam 10 sudah sampai, ternyata tolnya macet, jam 1 baru sampai. Orang udah nunggu di kampung. Namanya kampung Dayerlande. Aduh, masuk ke dalam jurang. Sampai ada orang yang mau tinggal di sini ya. Pak Denny sama Pak Junius. Kok ada orang mau tinggal di sini? Masuk ke dalam. Ada jemaat ya. Kita doa bersama. Kita baru pertama kali menginjak sana. Tapi kita sudah doakan bertahun-tahun. Hari terakhir kami hari Selasa ke Galunggung. Ya, ke gunung sana. Ketemu dengan pengerja-pengerja juga. Hari Sabtunya kita juga berjumpa dengan pengerja-pengerja. Baik dari lokal maupun dari Meksiko, dari Brasil. Kita doa bersama. Baru pertama kali kita nginjak rumahnya. Tapi saya bilang sama orang Meksiko, Ramon. Ya, kamu kita baru nginjek nih, tapi udah bertahun-tahun namamu ada di dalam doa. Coba lihat di kursi saudara ada doa itu, doa 1 bulan, ada flyernya. Coba angkat tangan, ambil dan angkat itu flyernya. Jangan ditinggal di kursi ya. Itu doa mulai tanggal 1 hari ini.
1 bulan penuh berdoa Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya semua doakan. Bawa pulang, taruh di tas, jangan tinggal di kursi lagi ya. Udah dicetak 500 cukup untuk semuanya. Ya, jadi saudara berdoa tuh. Saudara belum pernah ke sana tapi doamu sudah sampai di sana duluan. Ya, bagaimana Tuhan bekerja lewat doa-doa kita. Ya, jadi kuasa misi sehebat apapun kuncinya di dalam doa. Mau planningnya, mau strateginya, mau sistemnya, ya kalau tanpa doa tujuannya tidak pernah tercapai. Ya, karena misi pekerjaan penginjilan itu adalah apa? Ini bulan misi nih, bulan Oktober. Penginjilan tanpa doa no power. Ya, tanpa doa tidak ada. Karena ini pertarungan kuasa, power encounter. Ya. Ini setan yang menguasai orang berabad-abad, beratus-ratus tahun tidak akan menyerahkan begitu gampang. Harus tarung duluan. Ya. Ini penting. Nah, ini ada studi kasus, kisah nyata. Ada anak buah dari Hudson Taylor namanya James of Fraser. Dari jauh-jauh dari Inggris sana. Dia datang penginjilan ke pedalaman Cina. Bertahun-tahun memberitakan Injil berasal-berasal Cina, pakai baju Cina, tapi nggak ada satu jiwa pun bertobat dan diselamatkan. Setan begitu kuasa, berkuasa mencengkeram orang-orang Cina di suku Lisu berabad-abad, tidak pernah melepaskan. Kuasa setan begitu kuat, ya. Ada filmnya, sudah difilmkan. Begitu kuat mencengkeram suku Lisu yang jumlahnya ratusan ribu orang. Penyembahan berhala begitu kuat. Sampai akhirnya Jim Fraser menyerah. Minta mati aja. Tuhan cabut nyawaku. Aku sudah gak kuat. Aku gak tahan. Lebih baik aku mati aja. Tidak ada satu pun yang bertobat. Waktu dia udah nyerah ada seorang. Lihat temannya. Langsung tulis surat. Doakan kami. Fraser sudah lemah. Dukung kami dalam doa. Doakan kami. Karena dia sudah putus asa. Gak ada harapan. Ya, tapi ketika itu suratnya sampai para pendoa syafaat, 6 orang, 7, 8, 9, 10 orang di London berdoa untuk Fraser ini orangnya ya. Masuk pegunungan-pegunungan yang luar biasa, didoakan dan terjadi breakthrough yang dahsyat. Terobosan yang luar biasa, beban yang menekan terangkat. Tiba-tiba dia punya karunia iman. Ratusan keluarga suku Lisu akan bertobat dan diselamatkan, karunia iman. Tadinya udah menyerah, hands up. Tadinya udah minta maaf, mati. Tapi dia punya karunia iman, ya, dan dia penuh dengan iman, dia mendoakan itu. Dan apa yang terjadi? Intervensi ilahi. Tuhan surga campur tangan begitu dahsyat. Kuasa kegelapan dihancurkan, dipatahkan. Ratusan keluarga suku Lisu mulai terima Yesus Kristus, terjadi suatu movement, kegerakan yang dahsyat. Puluhan ribu orang terima Yesus. Yang diminta cuma ratusan, tapi puluhan ribu orang terima Yesus, bertobat, membuang, bakar semua berhala mereka. Sekarang orang-orang suku Lisu menjadi suku misioner. Memberitakan Injil di Burma Utara, Cina Barat Daya kepada suku-suku yang lain. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, amin. Segala sesuatu mungkin yang terjadi karena doa yang dipanjatkan. Dan kemudian Fraser bersaksi. Dan kesaksiannya kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Mari kita bekerja dengan lutut. Saya makin yakin sekarang bahwa yang benar-benar mencurahkan berkat bagi pelayanan adalah doa anak-anak Tuhan. Tidak menjadi soal apakah mereka terlibat secara langsung dalam pelayanan itu sendiri atau tidak. Paulus boleh menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu dapat dicurahkan dari sorga melalui apa? Doa penuh iman. Entah doa itu dipanjatkan di negeri Cina atau di negeri Inggris. Doa punya kuasa, bisa tembus ya sampai kemana-mana. Doanya di London, Tuhan bergeraknya di Lisu ribuan kilometer. 5.000 kilometer kurang lebih Tuhan bekerja di sana. Kalau dikomikan seperti ini, tanpa doa, deportasi, pulang, kabur, pulang. Ya, dipulangkan tuh orang bule. Tapi diadopsi dalam doa. Didoakan bersama-sama dengan sehati. 2 orang sehati, Tuhan ada di sana. 10 orang berdoa. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan diberitakan terus. Kuasa penguasa ngamuk ya di atas. Dan mereka sudah memenjara suku Lisu beribu-ribu tahun. Hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa, hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kekacauan. Dipenjara oleh setan. Tapi apa yang terjadi? Ya, orang-orang itu siapa? Itu orang-orang, pikiran orang yang tidak percaya itu dibutakan oleh ilah zaman ini.
Kenapa orang-orang banyak sekali yang belum percaya? Kenapa banyak suku-suku belum percaya dan bertobat? Kenapa tetangga kita, teman kita, kita, tante kita, keluarga ada banyak yang belum percaya Yesus? Pikiran mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Orang buta tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Injil Kristus. Tapi ketika terjadi peperangan di dalam doa. Tiap hari jangan lupa ya, sebutkan berapa nama? Berapa nama? 3 nama. Katakan 3 nama. 3 nama saja. 3 nama aja. Taruh di Alkitab, taruh di hati, sebutkan 3 nama pagi, siang, sore. Kenalan, keluarga, famili, tetangga, teman, siapapun yang belum terima Yesus dan tiap hari kita jumpa sama mereka. Tiap hari kita negosiasi, barter dagang, bisnis, studi, jalan, olahraga bareng mereka, goes bareng mereka. Belum terima Yesus 3 orang saja. Katakan sekali lagi berapa? 3 orang saja. Doakan terus, doakan terus. Seperti melembutkan hati, ya, tanah hati yang keras dibajak terus, dilembutkan lewat doa, ya. Jadi supaya mata mereka terbuka dan pekerjaan misi yang kuat dan terlanggang itu terletak pada lutut kita, bukan dompet, ya. Di lutut, didoakan terus dan Tuhan mengutus Mikael, pasukan bala tentara sorga, membantu dalam peperangan rohani. Dan terjadilah, sekarang saya sudah bebas, bebas, bebas. Terbukalah pintu-pintu penjara yang membelenggu mereka dalam ketakutan. Ketakutan menguasai mereka dalam kuasa dosa, hawa nafsu, segala macam kegelapan. Mereka bebas. Dan roh Tuhan ada padaku. Sebab ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Penglihatan bagi mereka yang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Akhirnya si setan itu terbelenggu. Dan rakyat suku Lisu mengalami pembebasan. Doa, baca bareng-bareng. Doa adalah senjata strategis untuk menjangkau suku yang terabaikan. Untuk penjangkauan, penginjilan, pemberitaan kabar baik. Gak ada yang bisa mengalahkan kuasa doa. Nenek-nenek 80 tahun pun bisa berdoa. D.L. Moody bangga. Dia buta huruf dipakai Tuhan dengan dahsyat. 6 juta orang dimenangkan dalam pelayanannya. Di seluruh Eropa dan Amerika, kebangunan rohani. Dia bangga, akhirnya sombong. Padahal dia buta huruf. Gak bisa baca tapi Tuhan pakai dengan luar biasa. D.L. Moody. Ya, saudara, waktu dia sombong, dia mimpi. Dia masuk surga, dia lihat mahkota. Ada 2 mahkota besar sekali, yang lain kecil-kecil. Dari berlian, segala macam. Dia bangga, wah itu pasti berlian, mahkota berlian itu pasti untuk saya. 6 juta orang sudah dimenangkan lewat pelayan saya. Dia tanya dengan bangga, dengan GR sama malaikat. Itu untuk saya, Kat. Sorry, bukan untuk kamu. Kok bukan untuk saya? Untuk siapa? Untuk tuh. Dibawa dalam penglihatan 2 orang nenek-nenek tua yang stroke terkapar di pembaringan, tidak bisa apa-apa. Tapi selama puluhan tahun dia mendoakan pelayananmu. 2 orang nenek tua yang berpuluh-puluh tahun mendoakan pelayananmu, itulah mahkotanya untuk mereka. Akhirnya dia sadar kalau dia bisa dipakai Tuhan dengan dahsyat karena ada orang yang support di dalam doa. Hari ini saudara mungkin gak bisa apa-apa. Gak bisa WL singer ataupun main musik. Ya, apalagi khotbah. Tapi saudara bisa berdoa, katakan amin. Bisa berdoa. Kalau saya sering doa sendiri di rumah itu, maaf ya. Kalau malam itu doa saya sampai nungging. Ya, tadi malam 12:30 saya doa sampai nungging, sampai ketiduran. Saya kaget loh, kok ngorok, sampai bangun lagi ya. Nungging aja deh ya, seperti orang Yahudi, orang Muslim berdoa nungging. Ya, jadi doa, saudara bisa doa, apa saja, kapan saja, di mana saja, doa. Ya, dan ketika berdoa, Paulus Rasul besar berkata, berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Tanpa doa, pintu tertutup. Tapi dengan doa, pintu-pintu dibukakan. Pemberitaan Injil boleh terus disampaikan. Hari ini, mari kita jangan pernah lupa panggilan untuk berdoa. Saudara, Corrie ten Boom itu adalah seorang perempuan Yahudi, dimasukkan dalam kamp konsentrasi, cewek semua,
3.000 orang Jerman mau dibunuh rame-rame, 6 juta orang Holocaust, dibantai oleh Hitler, ya, termasuk dia dengan saudaranya Betsy, 3.000 orang mau dibunuh rame-rame karena Yahudi, saudara. Tapi dengan mujizat yang dahsyat, semuanya mati. Corrie ten Boom diselamatkan. Dia keliling dunia sampai umur 80 tahun lebih dan datang ke Indonesia juga bersaksi. Corrie ten Boom berkata, kalau kita bikin rencana planning A, planning B, raker dan sebagainya, iblis tersenyum. Kalau kita sibuk sana sini, iblis tertawa. Tapi waktu kita berdoa, apa yang terjadi? Iblis gemetar. Ada nggak alumni sekolah minggu di tempat ini? Tolong alumni sekolah minggu. Nggak ada ya, nggak ada yang ngaku ya. Dulu zaman saya sekolah minggu ada lagu bagus sekali. Tong 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 tong. Ada iblis di bawah kolong, ya, sukanya nyolong dan sebagainya. Aduh, iblisnya gemetar di bawah kolong. Lihat saudara lagi berdoa. Jadi mari kita bikin iblis gemetar dengan cara apa? Berdoa. Doa adalah kekuatan sejati dalam misi. Semua yang telah terjadi dalam sejarah Kristen terjadi karena seseorang telah berdoa. Apapun yang terjadi di dalam alam roh itu karena doa. Waktu Coyonggi orang Buddha itu bertobat, sudah tahu. Dia kena penyakit TBC, terbaring di rumah sakit. Seorang gadis doakan dia diusir, doakan lagi diusir. Tapi tiap hari dia kan terkapar, batuk darah terus. TBC akut, dokter sudah angkat tangan mati kau. Tapi gadis itu terus beritakan Yesus doakan, terus beritakan Yesus doakan, terus beritakan Yesus doakan. Sampai akhirnya apa? Dia sembuh. Percaya Yesus, gadisnya gak pernah nongol lagi. Dan dia memimpin gereja 1 juta umat, 800.000 orang dewasa, 200.000 sekolah minggu. Saya kan lihat gambarnya doang tuh. Gereja yang besar sekali, yang sering dibawa kemana-mana sama Yakub Nahway ya. Saya pikir itu, gak taunya pas saya ke Korea, saya ke gereja dia, sharing misi. Ternyata itu cuma salah satu doang, saudara. Gerejanya dari ujung ke ujung jalan, belasan lantai. Gereja pemuda, gereja anak, gereja wanita. Yang bulat itu cuma hallnya doang, auditoriumnya doang. Besarnya minta ampun, saudara. Untuk remajanya aja belasan lantai. Dan besar-besar sekali. Panjang-panjang bisa muat ribuan kursi, sedemikian rupa. Dan orang tanya sama dia, apa rahasianya? Bagaimana seorang Buddha yang ngusir orang berdoa bisa dipakai Tuhan dengan dahsyat. 3 rahasianya. 1, doa. 2, doa. 3, doa. Jadi kalau di gereja dia kan bukit-bukit doa. Orang jam 4 pagi udah teriak-teriak, doa. Ya, Korea itu kere, miskin, melarat, susah. Sekarang ekonomi nomor 11 dunia. Ya, karena ada kuasa doa yang dahsyat. Doa adalah sebuah pelayanan yang besar. Itu membangun gereja dan memenangkan dunia. Jadi kalau kita mau lihat gereja terbangun, dunia dimenangkan, gak ada cara lain, doa. Baca bareng-bareng ini ya, 2, 3. Doa adalah alat yang terkuat dalam kotak peralatan misionaris. Siapa yang ngomong? Istrinya Jim Elliot. Siapa Jim Elliot? 5 pemuda misionaris yang pergi melayani di suku yang paling kencang, paling jahat, suku Waidoni. Ya, yang ada di Amerika Latin. Begitu mereka datang hari kedua, 5-5-nya ditombak mati. Dengan tombak beracun, 5-5-nya mati langsung. Tapi ternyata 5 istri dan anak-anak mereka datang ke suku tersebut. Dicurigai macam-macam. Sampai seluruh suku Waidoni bertobat dan diselamatkan. Nanti saudara nonton filmnya, seremnya minta ampun. Ya, orang ketakutan lihat nonton film tersebut. Tapi bagaimana sebuah suku yang paling kejam, ya, dijamah oleh kuasa doa, ya, oleh ibu-ibu yang berdoa. Doa yang kuat adalah kunci yang mengubah diri kita sendiri, mengubah dunia sekitar kita. Suamimu nggak bisa berubah, istrimu nggak bisa berubah, orang tuamu makin tua makin keras, makin cerewet, makin galak, makin pelit, ya, susah. Hanya kuasa doa yang bisa mengubah, ya. Jadi Hudson Taylor berkata apa? Doa adalah salah satu cara paling kuat untuk mengatasi tantangan dalam pelayanan dan membuka jalan bagi kesuksesan rohani. Kalau tanpa doa, enggak ada apapun yang bisa dicapai. Kenapa? Bareng-bareng 2, 3. Doa
adalah roda utama. Dalam pekerjaan misi roda kan yang bisa membuat mobil, kendaraan berputar dan maju. Ya. Jadi roda utamanya doa. Doa pagi, doa siang, doa malam, doa tengah malam, doa keliling, doa berantai, doa puasa, doa. Saudara, doa bukan hanya tentang berbicara dengan Allah, tapi juga berbicara mendengar. Jadi waktu doa itu bukan monolog, doa itu dialog. Di dalam doa kita bisa mendengar suara roh Tuhan. Tuhan bilang apa? Ya. Jadi kalau kita doa, amin. Tuhan belum apa-apa kita udah amin. Ya. Sampai ada waktu hening. Ada saat teduhnya. Berbicaralah ya Tuhan. Karena aku siap mendengar suara rohmu. Seperti kata Samuel. Dengar, habis orang ngomong, giliran Tuhan yang ngomong. Ya, jangan begitu amin, langsung udah selesai aja. Ya, kapan giliran gua ngomong? Ya, lu yang ngomong terus. Doa itu duduk omong-omong dengan Allah. Coba kalau saudara ngomong-ngomong ya sama seseorang, dia ngomong terus, kapan giliran saya ngomong? Ya, capek kali ya. Tuhan juga gitu. Dengerin doa kita yang ngoceh terus. Kapan giliran gua ngomong kata Tuhan ya. Jadi tadi ayat yang kita baca itu sebuah kisah yang dahsyat. Kisah yang luar biasa ya. Bagaimana jemaat berkembang dengan pesat dan penuaian jiwa terjadi. Apa kuncinya? Ada 3 kunci. Siap-siap terima kuncinya ya. Kunci yang pertama apa? Manajemen. Gereja yang teratur, gereja yang di-manage. Pernah enggak pergi ke restoran gede, laris, yang makan banyak sekali, pernah enggak? Pernah enggak? Enggak pernah ya? Udah nanti saya ajak. Apa itu? Makanan seafood di Kelapa Gading yang 2 lantai penuh sekali apa? Apa? Pura-pura enggak tahu ya. Di Kelapa Gading seafood yang larisnya penuh sampai kita harus ngantri. Apa itu? Wiro Sableng, bukan saya Sableng ya. Sekarang sebentar lagi buka cabang tuh di Sumarekon. Akan dibuka cabang Wiro Sableng di sini. Di sana 2 lantai laris. Penuh. Yang ladenin juga banyak. Enak. Ya. Tapi yang layanin banyak. Bukan sendirian. Tapi pernah enggak tukang jual mie bakso yang diangkut panjang. Ya keliling-keliling di gang-gang, pernah enggak lihat? Nasi goreng, ya bakso Malang sendirian, pernah enggak? Itu manajemennya gini, dia belanja sendiri, dia ngeracik sendiri, dia masak sendiri, dia ladenin sendiri, duitnya masuk kantong sendiri, enggak habis dimakan sendiri. Ini manajemen bakul soto. Ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan, restoran yang gede-gede, manajemennya teratur. Di Kemenak, Departemen Agama, tercatat hari ini ada 75.000 gereja Kristen. 12.000 gereja Katolik. 300.000 lebih masjid. Tapi di antara 75.000 gereja Kristen, 90% itu termasuk kategori apa? Family church. Do you know? Jadi gereja yang beratus-ratus tahun, berpuluh-puluh tahun, jemaatnya 20 sampai 200 itu disebutnya family church. Pendetanya suami, kemudian istri pendetanya wakil, anak laki-lakinya jadi pemain musik, anak perempuannya jadi WL, cucunya pengedar kolek, semua keluarga yang ada deket-deketan. Kata Peter Wagner itu 200 handicap. 90% gereja nggak pernah bisa handicap itu halangan. 200, nggak mentok di angka 200. Karena family, kalau cuma 200 bisa tiap minggu kita makan-makan terus. Kumpul-kumpul, kenal terus ya. Tapi 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun sampai gerejanya tutup, orangnya itu terus. Dan itu kena penyakit, kata Peter Wagner, penyakit koinonistis. Karena ada penyakit sinusistis, bronkitis, ini kena penyakit koinonistis. Gak welcome sama orang baru. Orang baru dianggap musuh, apalagi kalau punya potensi. Itu namanya family church. Ya, 90% gereja di Indonesia dan di dunia stop di sini, 200, mentok di angka 200. Tapi kalau sudah
200 sampai 400 jemaatnya itu disebut pastoral church. Sudah ada pengembalaan anak, pelayanan macam-macam, ya. Pelayanannya sudah macam-macam. Tapi kalau mau 400 sampai 800 itu program church. Ya, harus ada program, harus ada evaluasi, harus ada anggaran, harus ada rapat, harus ada bagian-bagian yang merancang. Itu program church. Kalau mau 800 sampai 1.200 jemaat, itu sudah berubah menjadi corporate church. Ya, sudah seperti bisnis. Udah ada bagian-bagian yang ngatur. Kalau mau lebih lagi mega church, 2.000 ke atas disebut mega church. Ya. Kalau 200 memang hangat, Saudara. Angka 200 kenal sama semua orang. Ibadahnya cukup sekali aja seminggu. Ya, kenal, makan-makan, terus tiap minggu upload foto lagi makan-makan. Yang di Facebook itu ya, gereja di angka 200, tiap minggu makan-makan melulu kerjanya. Ya, sama si Anu makan, sama si Anu makan. Ya, nah kalau cuma 5.000, makan-makan melulu, wow. Ya, pokoknya kalau di angka 200 bisa makan-makan terus setiap kebaktian. Kayak kebaktian Umas, makan-makan melulu tuh ya. Ya bisa, di bawah 200. Ya, tapi kita nggak mau stop sampai di sana, Saudara. Semakin banyak jumlah jemaat, semakin besar masalah. Daripada masalah bertambah, mendingan jemaat kita sampai Tuhan Yesus datang 200 saja. Amin. Awas kalau amin ya. Kita mau naik. Masa 200 saja. 90% gereja itu stop di angka 200. Tapi kita mau pastoral church, program church, corporate church. Ya, tapi janganlah. Jangan sampai mega church. Ya, nggak usah. Karena bingunglah hanya di mana, masa di lantai 20, yang susah. Ya, oke Saudara. Jadi kita maju, semakin banyak orang semakin muncul masalah. Tapi masalah itu sahabat untuk kita maju. Ya, masalah itu bukan untuk dihindari, tapi untuk ditangani, dimanajemeni, diatur, diselesaikan. Ya, the bigger the problem, the bigger the miracle. Lebih besar masalah, lebih besar mujizat. Ya, jadi jumlah makin bertambah, jadi mereka mau fokus. Kenapa? Karena sudah muncul iri-irian. Merasa diperlakukan tidak adil, ya, bisa terjadi perpecahan. Banyak gereja itu pecah. Ya, pecah terus. Makin banyak pecah lagi. Tapi rasul-rasul sigap mengatasi masalah ini. Dia pilih the right man in the right place, doing the right thing in the right time, for the right purpose. Ya, orang yang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, melakukan yang tepat untuk tujuan yang tepat. Ya, jadi man behind semuanya ya. Libatkan lebih banyak orang. Di depan sana anak remaja pemuda lagi acara yang bagusnya luar biasa. Puzzle of Life. Bagus sekali. Sayang kurang promosi, saya pengennya 100 orang ikut. Dari itu bayarnya mahal sekali. Dari Puzzle of Indonesia. Ya. Gereja-gereja besar yang bikin acara itu. Tapi karena kenal, connect dengan pimpinannya dari GKI dan satunya lagi dari GBI, mereka mau melayani. Saudara, tes segala macam, tes macam-macam. Bagus sekali, modern sekali alat-alatnya. Ya, di depan sana lagi nyebrang. Ya, 3 hari berturut-turut. Nah, bulan depan di kita juga untuk semuanya ada tes. Setiap kita ini seperti puzzle. Ada piece-piece kecil. Gereja ini gak lengkap tanpa lo. Gak ada lo, gak rame. Tapi piece kita tempatnya beda-beda. Ya, ada yang di sini, ada yang di sana, ada di sana. Jadi komplit kalau potongan puzzle Saudara nempel di sini. Harus ada di tempat yang tepat. Ya, jadi rasul-rasul mau fokus firman dan doa. Biar pelayanan meja ngitung duit, ngitung kolektor, ngitung yang lain. Itu urusan yang lain. Ya, semua yang punya karunia-karunia ditempatkan. Tapi harus juga pilih orang yang tepat. Kalau salah itu seperti tutup botol menghalangi kemajuan. Bertahun-tahun pegang jadi jabatan jari itu gak ada perkembangan, gak ada pertumbuhan, gak boleh diganti lagi. Harus saya sampai mati, saya yang menjabat. Gak bisa, masa presiden sampai mati. Kalau saya gak bertumbuh di tempat ini, saya harus mutasi ke tempat lain. Saya mau maksimal dalam hidup. Ya. Nggak bisa pegang jabatan, tuh jadi ketua pemuda, pemudanya habis semuanya. Tapi ditongkrongin terus sampai mati. Nggak bisa Saudara, harus ganti. Jadi WL, jadi pemusik, harus ganti muter. Sampai saya maksimal bagi Tuhan ya. Tapi ternyata ada kriteria pemilihan. Pilihlah yang terkenal apa?
Terkenal apa? Terkenal apa saudara? Terkenal baik, penuh Roh Kudus dan hikmat. Jadi harus terkenal baiknya. Ada nggak kalau yang terkenal baik, terkenal jahatnya ada nggak? Terkenal jahatnya, terkenal cerewetnya. Terkenal pelitnya. Terkenal juteknya. Ada yang terkenal model-model. Tapi yang dipilih yang terkenal baik. Terkenal ramah, pemurah, senyum ya. Suka nyambut ya dan sebagainya. Itu yang harus dipilih. Penuh Roh Kudus pun mau pengen jabatan wajahnya jutek, jengkelin, ngeselin, nyebelin ya. Nah, jadi jangan lupa ya, kita bersyukur 5 tahun sekali Indonesia dapat rahmat untuk memilih. Pilihlah yang terkenal baiknya. Ya. Siapa yang harus setiap hari pilihannya, setiap hari pertanyaannya, Bapak milih siapa? Bapak milih siapa? Siapapun presidennya, Yesuslah Tuhannya. Amin. Soal pilihan nanti saya coblos, pasti. Ya, yang terbaik dari yang terburuk. Jadi yang sudah punya track recordnya, rekam jejaknya, ya pakai otak milihnya, jangan pakai amplop. Ya, karena sudah siap-siap nih. Sebentar lagi pagi-pagi menjelang tanggal 14 Februari di hari Valentine ada amplop-amplop isi 300.000 akan nyampe ke tangan saudara. Terima amplopnya, jangan coblos orangnya. 300.000 lumayan beli bakso. Kalau saudara nggak mau, persembahkan aja. Dicuci di kantong persembahan. Ya. Lumayan, sudah siap nih. Duit 300.000 dengan jumlah sekian triliun akan dibagi-bagi di hari 14 Februari, di hari Valentine. Belikan aja coklat untuk seorang yang saudara cintai dan kasih. Ya. Dan bunga. Oke, jadi karakter lebih penting dari karisma. Karakter lebih penting dari karisma. Attitude, manners lebih penting daripada skill. Ya, saudara. Jadi kerinduan seorang pelayan gak cukup. Harus punya kecakapan-kecakapan. Ya. Juga bukan soal skill. Tapi karakter yang dewasa, rohaninya matang, gak ngambekan, gak marahan, gak tersinggungan, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit, kalau gak saya take it or leave it. Kalau pelayanan ini harus pakai cara saya. Banyak orang pelayanan mau yang dia suka-suka aja, yang dia seneng, apa maunya dia. Kalau gak sesuai dengan dia gak mau pelayanan. Dia cabut dari pelayanan, dia menguasai. Dia teror dan intimidasi. Kalau saya mau dekornya model begini, kalau enggak mau. Ya, waduh, saudara, ya, yang model begini enggak matang itu ya, saudara. Jadi yang ketiga, yang terakhir, senang dengan kata terakhir, masih 2 jam lagi ya. Yang terakhir, dasarnya doa. Udah dipilih yang terbaik, didoakan, ditumpangi tangan, ya, diberkati, didoakan, ya. Jadi skill penting, karakter juga sangat penting. Tapi doa dan ketergantungan kepada Allah itu yang paling penting. Ya, menarik ya, karena dosen 20 tahun. Jadi kemarin, Pak ada murid Bapak nih, siapa tadi? Ketemu di Grab. Kirim salam, dia bekas murid waktu di sana. Oh saya ingat, tapi saya lupa muridnya. Di tempat itu ribuan orang saya bilang. Ya, yang udah lulus, lupa, ya. Tapi ingat ya saudara, nama bisa lupa, wajah itu nggak lupa, ya. Begitu ketemu, oh saya langsung ingat ya. Jadi siapa yang ini sering sekali saya lihat ya, yang di sekolah itu nilainya G Samsu, you know, pas-pasan netting banget ya. Tapi di pelayanannya dahsyat. Begitu saya pergi ke tempatnya, kaget saya, ya. Waktu saya diundang ke tempat itu. Ya, pakai 3 lantai, 1 lantai penuh sekali. Tapi saya lihat, aduh nilainya mah pas-pasan banget ya. Tapi di jam-jam doa selalu ada dia. Doa, terus doanya kenceng. Ya, ternyata Pak, ini gedung 10 tahun gratis. Dikasih sama Pak Bupati, saya doakan dan mujizat terjadi. Kemarin saya ke Tasikmalaya. Gereja tetangga saya, dari zaman ke zaman kecil terus, segitu terus. Udah 50 tahun lebih itu gereja. Dia jadi ketua, saya jadi sekretaris 20 tahun bareng-bareng. Gereja kita udah dibangun berkali-kali, dibongkar berkali, tambah luas. Dia segitu
aja jemaatnya 100-an terus. Tapi dia bertekun. Tapi kemarin saya ke sana lagi dibangun 3 lantai lebih. Besar. 3 miliar ditanggung oleh 1 orang. Siapa dia? Mantan jemaat. Sekarang berjemaat di Pak Rubin di Bandung. Dia pernah diberkati di gereja itu. Pendeta di situ setia. Sampai orang di Bandung pun tergerak. 3 lantai, 3 miliar dibayar sama 1 orang. Amin. Kalau Tuhan sudah ngomong mah, gereja di Pekalongan 1 orang bangun. Di Pak Lambok, Pasir Panjang, Petrus Lambe, 1 orang yang bangun itu. Gereja besar itu 1 orang, cukup. Jadi Tuhan itu cukup ngomong nanti malam, cukup ngomong nanti malam. Pas lagi tidur, Tuhan ngomong datangin seseorang di sini. Anakku, itu depositomu yang 5M itu sumbangin tuh. Untuk bangun yang di depan sana 3 lantai. Sama beli tambahan. Cukup ngomong gitu. Percaya? Jemaat di sini nih udah pindah bertahun-tahun. 5 tahun lebih. Ya, 5 tahun lebih. Pas saya di kantor, tiba-tiba kering. Saya yang angkat. Halo, shalom. Apa kabar? Baik. Saya sebutin namanya, nggak usah sebutin. Saya udah kenal siapa orangnya. Udah bertahun-tahun, 10 tahun lebih nggak kerja di sini. Ya apa kabar? Ya sorry mau tanya. Ya tanya apa? Nomor rekening gereja berapa? Baru telepon kok nanyain nomor rekening. Ada apa nih? Saya mau tanya ya. Kalau ada orang telepon saudara atau tanya saudara, tanya nomor rekening mau ngapain? Pura-pura aja nggak tahu. Seumur hidup itu saya nggak pernah ngapalin nomor rekening. Seumur hidup. Saya ngapalin nomor rekening gara-gara gereja di Tasik terbakar. Dan semua orang yang telepon itu selalu endingnya nomor rekening berapa. Lah itu saya kaget tuh. Ya, jadi harus apa ya nomor rekening. Sejak itu saya hafal terus. Suruh tanya nomor rekening saya jawab. Jadi nomor rekeningnya berapa? Nomor rekening gereja maksudnya. Berapa? Kenapa? Kok tanya? Iya waktu saya tinggalkan gereja dulu, saya kan janji iman tuh untuk pembangunan. Itu dulu tuh belasan tahun yang lalu. 3 juta. Jujur saya belum bayar. Tadi malam Tuhan Yesus datang. Tanya sama saya, janji imanmu 3 juta belum kau bayar ya. Kaget saya bangun. Langsung saya ingat tuh Tuhan Yesus berubah jadi debt collector saya bilang. Ya, bukan Andreas yang nagih-nagih hutang. Ya, ini kan udah gak jelas nih ya. Gambarnya udah belasan tahun dipakai nih. Minggu depan mau diganti LCD Videotron. Yang lain nawarin 200 juta. Udah paling murah berapa? 200 juta. Kemarin ada dari Surabaya yang masang di 70% gereja rock. Timotius Arifin datang ke sini. Nawarin murah sudah. Bisa dicicil lagi 24 kali. 70 juta. Uang mukanya 14 juta. Jadi hari ini saya perlu 14 orang. Yang mau kasih uang muka sejuta. Nomor 1 Andreas Setiawan. Nomor 2. Selanjutnya nanti hubungin saya, cuma 14 orang doang. Minggu depan udah berubah, jadi terang bersinar. Ya, jadi orang nggak kaget lagi, yang tua-tua bisa melek. Amin. Apa perlu didatangin nanti malam? Itu tabunganmu itu 1 juta tuh, transferin ke rekening gereja. Perlu, kalau perlu saya doain. Nggak juga gitulah. Ya, saudara cuma 13 juta lagi. Ya, uang muka ditransfer besok hari Senin dan kemudian minggu depan nyala. Ya, oke saudara. Jadi doa, fokusnya doa, berdoa. Ya, dan ketika mereka berdoa, tumpang tangan, kuasa, pengurapan diimpartasikan dan hasilnya dahsyat. Firman Allah makin menyebar, jumlah murid makin banyak dan sejumlah besar imam datang bertobat percaya. Gereja ini cuma bikin orang bertobat. Jadi di mimbar ini yang disampaikan dari minggu ke minggu, berita pertobatan dan pengampunan dosa, berita pertobatan dan pengampunan dosa, berita pertobatan dan pengampunan dosa. Supaya anugerah Allah dicurahkan. Ketika kita berbicara ya, kita lihat jumlah orang bertambah, misi penginjilan terjadi, dan kapan itu bisa terjadi ya? Dengarkan Billy Graham ya. Ketika kita berbicara tentang penginjilan, kita bicara tentang apa?
penyelamatan jiwa manusia. Fokus gereja itu jiwa-jiwa diselamatkan. Jiwa-jiwa diselamatkan dari api neraka. Dibebaskan dari kuasa dosa. Dibebaskan dari ikatan kuasa kegelapan. Bebas, merdeka. Ya, saya baru khotbah kemarin. Baru jalan berapa. Tiba-tiba langsung ada yang shoot, ya. Dari kampung ada opo-oponya. Ya, mau bawa jimat-jimat. Ya, saya lagi pelayanan perjamuan kudus, tiba-tiba perempuan di sana menjerit. Blak, lagi perjamuan kudus tuh. Keluar tuh mutiaranya, berlian-berliannya banyak sekali. Susuknya ribuan susuk, saudara. Supaya kelihatan cantik pakai susuk. Kaget saya itu, kok bisa masuk saya bingung. Susuk banyak sekali, berlian-berlian itu. Keluar semua di belakang dan sebagainya. Lagi perjamuan kudus juga. Ini lagi perjamuan kudus nih. Yang nyimpen-nyimpen susuk nanti ya. Ya. Bapak-bapak di tengah, bapak-bapak tinggi. Tinggi sekali. Tinggi kurus kayak tiang listrik. Jadi kelihatan banget tingginya. Pas berdiri, sampai saya langsung antar ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, ya Allah, ya Tuhan, ya Robi. 3 karung. Saya pulang bawa 3 karung. Jimat. Diperoleh di hutan-hutan, sungai berendam tengah malam, jam 1 malam di sungai, telanjang bulat, pakai kembang-kembang rupa-rupa, dapat jimat 3 karung. Pantesan datang ke gereja, lepas dalam nama Yesus. Ya, saudara, jadi yang masih terikat-terikat dalam nama Yesus bebas. Ya, dan misi adalah tugas untuk memperkenalkan orang kepada Allah, bukan untuk memaksa mereka menjadi seperti kita. To know Him and to make Him known. Mengenal Dia dan membuat Dia dikenal, itu tugas misi. Baca bareng-bareng. 2, 3. Misi adalah panggilan untuk membawa damai dan keadilan kepada dunia yang terluka. Hurt, what? Dunia lagi terluka, dunia lagi goncang, dunia sudah korup dan hancur. Ya, kita bawa menjadi peacemaker, pembawa damai. Misi adalah cara gereja untuk menyatakan cinta kita pada dunia yang terhilang, yang terhilangkan. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Gereja yang bermisi adalah gereja yang mencintai jiwa-jiwa. Ya, jiwa-jiwa harus diselamatkan. Baca bareng-bareng sekali lagi. Penginjilan adalah panggilan untuk membantu orang menemukan tujuan sejati dalam hidup mereka di dalam Kristus. Jadi yang paling mengerikan lebih dari kematian adalah hidup tanpa tujuan, tanpa arah, tanpa makna. Hidup lontang-lantung, hidup sia-sia, hidup tanpa arti. Tapi dalam Kristus ada tujuan hidup yang pasti. Ya. Dan biarlah penginjilan itu merupakan cara kita berpartisipasi dalam rencana Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Semua orang bisa kontribusi. Ya. Cerita kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Ada Yesus yang menyelamatkan dan mengampuni dosa saya. Ya, masalah hidup manusia yang paling berat adalah masalah dosa. Dan itu sudah diselesaikan di kayu salib bagi kita. Penginjilan bukan hanya tentang memberitakan, tapi juga tentang memberi contoh kasih Allah kepada dunia. Kita bukan cuma verbal, tapi in action, love in action. Karena saya kasihi kamu, kata janda-janda 5 orang tadi, saya datang lagi ke kamu. Suami-suami kami lah yang kamu bunuh. Tapi kami mengasihi kamu karena kasih Allah kepada kamu. Seluruh suku yang kejam dan jahat itu bertobat dan diselamatkan. Ketika kita bicara tentang misi, kita berbicara tentang memenuhi tugas besar yang Allah berikan kepada kita sebagai orang percaya. Gereja punya mandat. Gereja ada di dunia karena misi. Gereja ada untuk misinya Tuhan. Jadi penginjilan bersama-sama, 2, 3. Penginjilan adalah panggilan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi kalau kita sudah diberkati, kita rindu menjadi berkat. Bagaimana caranya? Memberitakan kabar Injil. Supaya bangsa mendengar, supaya sebuah telinga mendengar. Ada resiko apa enggak? Ada resiko apa enggak? Ya. Ketika kita menjalankan misi, mengikuti jejak Yesus, untuk datang dan mencari dan menyelamatkan yang hilang, kata Bapak misi modern William Carey, ada resiko enggak? Banyak yang mati. Kemarin kami mendengar di daerah Singaparna, 1 orang bertobat terima Isa Al-Masih, keluarganya marah ngamuk, dianiaya, direndam 3 hari dengan air dingin 3 malam sampai meninggal dunia hanya karena percaya kepada Isa Al-Masih. Tapi kalau itu terjadi, baca bareng-bareng bersama-sama, 2, 3. Darah para martir
adalah benih gereja. Kata Bapak Gereja Tertulianus, darah para martir benih gereja yang harus disiangi dengan doa seperti air supaya benih itu tumbuh lewat doa-doa. Ketika orang meninggal dunia, mereka yang mati untuk iman mereka akan hidup selamanya dalam hati gereja, kata Agustinus. Gereja tumbuh subur dalam tanah kematian para martir. Saya pergi ke Mamasa, Palopo, 100 tahun yang lalu Injil masuk sana. 6 jam naik mobil di tepi pantai, 6 jam naik mobil di gunung-gunung. Waduh, saya bilang, sakitnya luar biasa. Ini ibu yang lagi hamil langsung melahirkan. Jeleknya jalannya luar biasa. Tapi 100 tahun yang lama, misionaris dari Belanda datang ke sana. Sekarang aja 100 tahun jalannya masih jelek minta ampun kayak gini. Apalagi 100 tahun yang lalu. Dia memberitakan Injil orang percaya, tapi tangan kanannya nggak percaya, tumbak dia sampai mati. Mati. Tapi sejak itu gereja bertumbuh begitu luar biasa. Ya, saudara, mereka yang memberikan darah mereka demi iman telah menanamkan kekuatan dalam gereja yang tak tergoyahkan. Ya, saudara, bersama-sama lagi sekali lagi, darah martir adalah penyubur bagi kehidupan imam dan kesatuan gereja. Ya, jadi gereja tidak akan pernah mati. Kenapa? Karena darah para martir mengalir dalam nadinya. Khusus dari Tapanuli, tolong angkat tangan. Orang Tapanuli, Horas, angkat tangan. Hei, haleluya. Saudara tahu, Watt datang memberitakan Injil diusir. Ada 2 orang misionaris muda, Henry Lehman dan Samuel Manson. Dari Boston, Amerika Serikat. Usia 24 tahun, usia 29 tahun. Diutus oleh gerejanya, didoakan dari Boston. Naik kapal 105 hari sampai di Batavia. Mereka punya pelayanan kesehatan. Ratusan ribuan orang dilayani sambil belajar bahasa Indonesia. Di Batavia. Tapi fokus mereka Batak. Harus pergi ke Batak. Akhirnya mereka pergi ke Padang, kemudian ke Batak. Baru 1-2 hari ditolak. Ada di sini yang marga Lumban Tobing atau sekitarnya. Lumban Tobing, tolong angkat tangan. Lumban Tobing, tadi pagi ada 2. Lumban Toruan, Lumban Tobing gak ada. Waduh, saudaranya ya. Jadi ternyata suku Batak dikuasai oleh 2 raja, sama-sama Lumban Tobing. Lumban Tobing yang satu welcome, Lumban Tobing yang kedua bunuh. Ya, jadi ternyata mereka sudah dibilang sama Lumban Tobing yang jangan ke sana, tapi mereka semangat, pergi aja, kita pelayanan kok, kita mau kasih mereka. Begitu dengan rombongan iring-iringan langsung dicegat oleh Lumban Tobing yang satu. Ya, mereka terbatas, bahasa Bataknya terbatas, cuma nunjuk-nunjuk Alkitab, terjadi kesalahpahaman. Besoknya malah nongol di pasar lagi. Pasar kan ramai orang, dikelilingi oleh orang-orang nih. Ya, waduh, tiba-tiba bedil meletus, Leman bersimpuh darah dan meninggal. Siang ini mau, tapi bahasanya terbatas. Mereka dicurigai sebagai antek Belanda. Akhirnya dua-duanya dibunuh mati, dipotong-potong dan dimakan. Ternyata Henhauze, enak tenahan, ada rasa kejunya. Ya, dan sekarang orang Batak dengan bangga berkata, di darah kami mengalir darah misi. Karena sudah pernah nikmati. Mereka meninggal tahun 1834. Baru berapa bulan datang menginjakan kaki ke Indonesia. Dalam usia 25 tahun dan 30 tahun. Tapi apa yang terjadi? Di tahun yang sama, lahirlah Ludwig Ingwer Nommensen, Opung Nommensen. 7 tahun dia kerja keras sendiri, bertani, terus kuli bangunan segala macam, kerja. Umur 12 tahun ketabrak kereta kuda, kakinya patah, harus diamputasi. Berbulan-bulan dia terkapar. Tapi dia kemudian bilang kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau bisa menyelamatkan aku dan tidak potong kakiku, aku menjadi pemberita Injil-Mu. Itu umur 12 tahun. Dan Tuhan dengar doa Nommensen, remaja. Umur 20 tahun dia masuk sekolah teologi. Umur 25 tahun dia berangkat ke Indonesia, pergi ke sana. Ini juga udah mau dimakan nih. Ya,
Cuma untung ada Raja Sidabutar yang lagi galau menyelamatkan dia. Dan akhirnya Tuhan bekerja dengan dahsyat. 57 tahun dia melayani. Satu demi satu. Dan lahirlah gereja suku pertama di Indonesia. Tahun 1930, gereja suku terbesar di dunia, HKBP. Jadi saudara, hutang darah sama Lyman dan Munson, ya, bayar. Saya bersyukur kemarin utusan lapangan kita di sana banyak juga orang ini. Ya. Semuanya termasuk Gultom yang menjangkau 1.500 orang kemarin. Ya, luar biasa. Ini kuburannya, dijadikan taman wisata sekarang ya. Baik kuburannya Munson dan Lyman maupun kuburan dari Nomensen. Menginjakkan kaki di tanah Batak. Ya Tuhan, hidup atau matiku, aku akan ada di sini untuk membesarkan kerajaan-Mu dan memberitakan firman-Mu. Saudara, jauh-jauh mereka datang dari dunia sana, bahkan korban nyawa. Ya, hanya supaya Injil, kabar baik yang menyelamatkan, bisa datang kepada orang-orang di tanah sana. Ya, saudara, hari ini mari kita rindu. Mereka sudah selesai. Generasi mereka sudah finish. Sekarang giliran kita, ya. Mari kita doa supaya berita Injil makin tersebar dan banyak orang boleh percaya. Ya, hari ini giliran saudara. Siapapun saudara, saudara punya hutang Injil yang harus dibayar. Sehingga semua boleh mendengar. Lewat doa-doa kita, lewat dana kita bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Persiapkan untuk perjamuan kudus. Mataku tertuju kepadamu. Oh, haleluya. Jesus, Jesus. Mataku tertuju padamu ya Tuhan. Oh
Apa yang menyenangkan hati Tuhan ketika satu jiwa bertobat dan diselamatkan. Surga bersorak-sorai, malaikat di surga bersorak-sorai, Bapa di surga bersukacita. Kiranya sukacita surga menjadi sukacita kita. Apa yang prioritas di surga menjadi prioritas bagi kita. Apa yang utama di surga menjadi utama bagi kita. Dia mati agar semua orang boleh mengalami keselamatan. Tidak seorang pun yang binasa. Dan berita ini harus terus diberitakan sampai Yesus datang kembali. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Tubuhnya dihancurkan, disesah, diremukkan karena segala dosa, kejahatan dan pelanggaran kita. Bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan adalah persekutuan tubuh Kristus yang sudah dihancurkan untuk pengampunan dosa-dosa kita? Makan dengan iman dalam nama Yesus. Impartasikan hatimu ya Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh menangkap detak jantung hati Tuhan yang mengasihi orang-orang yang terhilang dan sedang menuju kepada neraka tanpa kabar baik yang menyelamatkan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu minumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Darahnya tercurah di Golgota. Tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan dosa. Sebab nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Dan oleh bilur-bilurnya, bagi saudara yang percaya, sakit, penyakit, lukamu sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah anak domba Allah yang sudah dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita? Minum dengan iman dalam nama Yesus. Syukur, haleluya. Cara dan menjamah, mendatangkan kelepasan, pembaharuan, pemulihan, kekuatan, hikmat dan kuasa Tuhan mengalir dengan dahsyat. Jamahanmu atas Pak Fiari Lahardo, Pak Budi Bes, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan jamah Cicucu, Ibu Helena, pulihkan Tuhan saudara-saudara kami yang lemah dalam nama Yesus. Kesembuhan, kekuatan, pembaharuan, pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Lanjut terus karyamu. Namamu dipermuliakan. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sementara gelas-gelas akan dikumpulkan, kita lihat laporan pembangunan
Penerimaannya 10.800.000 rupiah, pengeluarannya 10.559.000 sekian. Ya bulan ini lumayan ada saldo ya, sehingga memperkecil sedikit. Tapi tadi saya masih tunggu 13 orang, supaya minggu depan udah berubah nih ya. 13 orang saja, saya sejuta. Langsung transfer rekening ya atau WA ya. 13 orang saja, dibagi 3 kali kebaktian, Tuhan pasti punya orangnya ya. Saudara kalau mau tanam, bersyukur doa Salomo hari Kamis 50-an peserta sudah selesai, video vision trip di Priangan Timur, Dayah Lande, Garut, Ciamis, Gunung Galunggung, Tasikmalaya, 3 hari semua diputerin non-stop ya. Fisik lemah, kondisi saya juga sangat lemah kemarin, tapi Tuhan kuatkan sampai tadi malam. Bisa sampai. Terima kasih untuk doa-doa saudara ya. Tapi Sabtu ini Baduy saudara. Kita pergi ke Baduy luar dengan membawa tim dokter ya. Tim dokter kita akan memberikan baksos 200 orang sakit ya. Dan juga baksos pemeriksaan dengan 2 dokter, ada beberapa tenaga medis yang lain. Kalau saudara punya keterampilan untuk tes sakit darah dan sebagainya, bisa join ya. Jadi kita berdoa supaya lebih banyak lagi. Ini bukan Baduy dalam yang jauh sekali ya, Baduy yang masih di luar, cuma 4 jam lebih aja ya. Nggak sampai 6-7 jam yang di dalam ya, saudara yang di luar. Baduy dalam cuma 3 kampung, Baduy luar ada 65 kampung ya. Kita akan 200 orang ya. Jadi saudara mari ikut ambil bagian ya. Puji Tuhan, kita dengarkan pengumuman, silakan. Shalom Jemaat Tuhan, berikut adalah informasi selama sepekan. Mari Jemaat Tuhan untuk ikut dalam jam-jam doa sebagai berikut. Mari Jemaat Tuhan untuk hadir dalam Vision Trip ke Baduy Luar pada 7 Oktober 2023. Investasi sebesar Rp100.000 dan untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Bapak Denny Kalanit atau Sekretariat. Kami mengundang seluruh wanita untuk hadir dalam ibadah WBI pada Rabu 11 Oktober 2023 pada pukul 18.30 dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yemima Atarwaman. Kami mengundang seluruh pria untuk hadir dalam fellowship pria Battle pada Sabtu 14 Oktober 2023 pada pukul 18.30 di Gereja Lantai 1 dan akan dilayani oleh Bapak Denis Firmansyah. Selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Sehat badannya, kuat imannya, Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi selama sepekan ke depan. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat dalam website gereja. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman tambahan untuk Oma Opa diundang hadir dalam ibadah UMAS tanggal 7 Oktober jam 10 pagi di tempat ini. Adakah Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini? Jika tidak keberatan boleh lambaikan tangannya supaya kami bisa lebih mengenal. Ada di belakang? Kita sambut dengan pujian. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus
saudara di tempat ini, kami mengundang kembali untuk datang beribadah di minggu depan. Kami ada 3 kali ibadah, jam 7:30 pagi, jam 10 siang, dan jam 5 sore. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya mari kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan misi GBI Harapan Baru. Bersama-sama dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Misi GBI Harapan Baru, bertambah kuat melalui penyembahan, bertambah akrab melalui persekutuan, bertambah dewasa melalui pemuritan, bertambah berdampak melalui pelayanan, bertambah besar melalui. Kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Kita akan mengangkat pujian pengakuan iman dulu. Syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, buat kebaikan dan anugerah yang boleh Tuhan berikan kembali kepada kami. Kami melihat bagaimana Allah boleh berkarya di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami. Sepanjang bulan September Tuhan sertai kami Tuhan. Dan kami boleh ada di bulan yang baru di tanggal 1 di bulan Oktober pada siang hari ini. Semua karena anugerah dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami Tuhan tidak dapat berjalan kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami tidak bisa hidup Tuhan kalau bukan Tuhan yang memberikan anugerah kepada kami Tuhan. Segala syukur, segala terima kasih kami boleh naikkan kepadamu Tuhan pada siang hari ini. Buat segala kebaikan-Mu, buat segala kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Perlindungan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami Tuhan.
hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Terus Tuhan sertai kami dalam setiap kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur di hadapan Tuhan bila Tuhan boleh izinkan kami pada saat ini. Kami boleh Tuhan beribadah kepada Tuhan. Tuhan, biarlah setiap apa yang kami lakukan, setiap pujian, penyembahan yang boleh kami naikkan pada siang hari ini, semua boleh berkenan di hadapan Allah. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang disampaikan pada siang hari ini Tuhan. Jadikan kami Tuhan menjadi penjala-penjala Tuhan manusia. Jadikan kami Tuhan menjadi penginjil-penginjil-Mu Tuhan. Secara khusus Tuhan di bulan Oktober ini Tuhan, kami akan merayakan Tuhan dampak global Tuhan di gereja-Mu di tempat ini. Biarlah melalui Tuhan perayaan dampak global di tempat ini Tuhan, kami Tuhan mempunyai hati. Kami boleh yang betul-betul Tuhan mau Tuhan memenangkan jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Lewat setiap doa-doa kami, lewat setiap tenaga yang boleh Tuhan berikan kepada kami, lewat setiap dana yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami ingin belajar setia di hadapan Tuhan, ambil bagian dalam perayaan dampak global Tuhan pada bulan ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Lewat perayaan ini Tuhan, kami akan melihat jiwa-jiwa akan dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, berikan hati misi itu kepada kami Bapa. Berikan hati yang rindu Tuhan untuk boleh memenangkan jiwa untuk hormat kemuliaan nama Bapa. Terima kasih Tuhan, setiap persiapan yang disiapkan Tuhan pada saat ini, panitia Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan memberkati Tuhan, Engkau yang akan mengurapi, berikan kekuatan Tuhan, dana yang dibutuhkan Tuhan untuk perayaan dampak global ini. Kami percaya Tuhan telah sediakan melalui umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang sudah boleh menyampaikan pada saat ini Tuhan. Biarlah tangan kuasa Allah terus memberkati hamba-Mu, berikan hikmat pewahyuan yang baru kepada hamba-Mu, sehingga terus hamba-Mu Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk semua pelayan-pelayan-Mu juga di tempat ini Tuhan, yang ambil bagian dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan, ketika kami melayani dengan kesungguhan hati, kami percaya Tuhan juga akan memberkati dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam studi kami, dalam usaha kami. Kami percaya dengan iman Tuhan akan menggantikan berkat-berkat itu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa di hadapan-Mu Tuhan untuk bangsa ini. Kami pertaruhkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah pemulih bangsa ini Tuhan. Apapun yang terjadi di bangsa ini, kami percaya bila Tuhan melawat bangsa ini, maka bangsa ini akan pulih dari ekonomi. Secara khusus juga kami berdoa Tuhan, di dalam menjelang Tuhan pemilihan umum Tuhan, kami serahkan Tuhan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhanlah yang memilihkan pemimpin yang terbaik. Tuhanlah yang memilihkan yang punya roh yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat pemimpin yang boleh Tuhan pilihkan untuk bangsa ini, kami percaya bangsa ini akan semakin maju ke depannya Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan juga Tuhan setiap anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini beribadah ke tempat ini. Kami tidak tahu Tuhan apa yang dialami oleh mereka, tetapi kami yakin Tuhan tahu apa yang menjadi masalah mereka Tuhan. Tuhan, bila mereka pada saat ini ada dalam sakit penyakit, Tuhan Engkaulah Allah penyembuh. Engkau sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit Tuhan. Tuhan, bila saat ini mungkin mereka Tuhan dalam masalah ekonomi, masalah rumah tangga, Tuhan kami tahu Engkaulah jalan keluar dari setiap masalah kami. Engkau yang mampu Tuhan memberikan jalan keluar. Ketika kami pulang dari tempat ini, kami percaya Tuhan bahwa jalan keluar akan Tuhan berikan bagi setiap umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa di hadapan Tuhan, bukan hanya umur yang bertambah, tetapi pengenalan akan Allah akan Tuhan berikan kepada mereka Bapa.
Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Sebentar kami akan pulang dan kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari segenap sidang jemaat Tuhan, kekasih hati Tuhan, biji mata Tuhan, domba-domba milik Tuhan, imam madrajani mempelai surgawi, murid sejati prajurit radikal sahabat Tuhan Yesus, angkat hatimu, terima berkat tercurah dari sorga berlimpah-limpah atasmu, dan jadi berkat dimanapun Tuhan mengutus dan menempatkan engkau. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan shalom, damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat limpah dari Allah Bapa surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan, kekuatan, sukacita, kemenangan, damai sejahtera oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang sungguh mengasihi Tuhan Yesus katakan, amin, haleluya.